face. Tell me that you love me, even if it's fake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adina Siti Saleha dengan NIM 4151800131. Di video ini saya akan menjelaskan IRD dan juga petugas, yaitu ada login dan forgot password dan tabel kategori. Untuk video penjelasannya sebagai berikut. Di IRD Perpustakaan UMB ini memiliki 7 entitas dengan atribut masing-masing, yaitu ada mahasiswa, petugas, buku, kategori, peminjaman, dan pengembalian. Dalam proses ini, setiap mahasiswa yang akan meminjam dan mengembalikan buku harus terlebih dahulu mendaftar ke petugas. Lalu, setelah mendaftar, maka mahasiswa dapat melakukan peminjaman dan pengembalian dengan syarat jika pengembalian mengalami keterlambatan akan ada denda, dan juga jika buku tidak lengkap dan buku rusak itu akan dikenai denda. Untuk peminjaman dan pengembalian itu memiliki buku, dan buku mempunyai kategori. Untuk relasinya, mahasiswa dengan petugas itu one to many, karena satu mahasiswa melakukan pendaftaran kepada satu petugas. Lalu mahasiswa melakukan peminjaman, yaitu one to many. Jadi satu mahasiswa dapat melakukan peminjaman banyak buku, maksimal 3 buku. Dan mahasiswa melakukan pengembalian itu one to many. Satu mahasiswa melakukan pengembalian banyak buku. Lalu peminjaman memiliki many to many kepada buku, karena data peminjaman memiliki banyak buku. Sebaliknya, buku juga memiliki banyak peminjaman. Pengembalian juga sama, many to many. Pengembalian memiliki banyak buku dan buku memiliki banyak data pengembalian. Lalu di sini kategori mempunyai buku. Kategori dengan buku itu adalah one to many. Satu kategori memiliki banyak judul buku. Lalu di sini petugas adalah one to many. Satu petugas mendata banyak data peminjaman. Dan juga untuk pengembalian, satu petugas dapat mendata banyak data pengembalian. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagian login petugas. Nah, pertama-tama di sini ada halaman awal, yaitu login. Kita masukkan username-nya admin, passwordnya admin 234. Nah, di sini sudah berhasil login, dan halaman awalnya yaitu mahasiswa read. Lalu kita lihat di sini di bagian menu petugas ada login dan forgot password. Karena kita tadi sudah login, maka kita sekarang akan forgot password. Memasukkan password lama admin 234, dan kita memasukkan password baru admin 123. Lalu kita ganti password. Nah, setelah ganti password berhasil, maka kembali ke tampilan awal, yaitu login. Maka kita login kembali dengan password yang baru. Nah, untuk proses forgot password sudah berhasil. Selanjutnya kita akan membedah pada codingannya. Untuk membuat login seperti tadi, kita harus membuat dulu controllernya. Di sini saya menggunakan nama controller petugas,
Di sini pertama-tama akan memanggil pada bagian model. Lalu ada index. Nah, index ini mengarah ke function read, lalu akan menampilkan halaman login petugas. Lalu di sini ada function login petugas. Di sini adalah memanggil fungsi login submit, lalu mengirim data ke view dengan judul login dan memanggil file view, dan terlihatlah seperti tampilan awal tadi, yaitu login petugas. Lalu ada function login petugas submit. Di sini untuk mensubmit apakah benar username dan password yang tadi telah dimasukkan. Lalu di sini ada proses jika tombol login disubmit dan ada proses validasinya. Jika validasi login submit, jika validasi sukses melakukan login submit, maka akan menampilkan ke mahasiswa read. Lalu ada fungsi login petugas cek. Di sini data input dari view ada username dan password. Lalu nanti akan dienkripsi. Lalu di data petugas akan dicek username dan password apakah sesuai dengan di database atau tidak. Jika cocok, dikembalikan ke fungsi login. Nah, jika tidak cocok, maka akan ada alert, yaitu username dan password tidak cocok, tidak tepat. Lalu di sini ada fungsi function logout. Di sini ada kita menghapus si user. Lalu setelah berhasil logout, maka akan dikembalikan ke halaman function read, yaitu petugas login petugas. Lalu di controller ada public function reset password. Login petugas submit yang berjudul reset password. Lalu akan meload ke from validation. Lalu akan divalidasi dengan password lama, password baru, dan mengkonfirmasi password baru. Jika berhasil, maka validasinya akan menampilkan ke halaman login. Tetapi jika tidak berhasil, maka akan di halaman forgot passwordnya. Lalu ada public function password check. Di sini password yang telah diganti akan dicek apakah sudah sesuai dengan database-nya atau belum. Lalu ke petugas model. Di sini ada public function read dengan memanggil SQL-nya. Public function read berfungsi mengambil data dari tabel petugas pada database. Nah, lalu di sini ada di bagian view ada login petugas. Di sini untuk tampilan si halaman login petugas yang tadi. Lalu untuk reset password, ada pada bagian view yang saya beri nama reset password. Nah, di sini kita masukkan password lama, password baru, konfirmasi password baru, dan di sini klik submit yang ganti password. Nah, untuk yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai tabel kategori yang menggunakan server side ini. Jadi yang dibutuhkan untuk membuat tabel kategori server side ini yaitu controller, model, dan juga views untuk read-nya. Pertama-tama di controller, kita buat dulu kelas kategori.
Lalu di sini ada function index yang mengarah ke function read. Lalu di function read ini untuk memanggil ke kategori model dan diberi judul daftar kategori. Lalu di function read ini ada data kategori dan memanggil file view. Lalu untuk server side-nya sendiri menggunakan function data tables yang berfungsi menampilkan data dalam bentuk JSON. Nah, di function data tables ini memanggil fungsi model data tables-nya, yaitu $list, $dis kategori model, get data tables, lalu $data array. Di bawahnya, setelah memanggil fungsi modelnya, kita mencetak data JSON-nya menggunakan for each dengan $list as $field. Nah, di sini kita menggunakan row. Terus di sini kita masukkan field yang sesuai dengan database yang telah dibuat. Lalu di sini ada $row href site URL kategori update. Nah, ini tuh untuk update si data kategorinya, mengubah data kategorinya. Lalu di sini juga ada delete. Ini untuk bisa menghapus si data kategorinya. Setelah itu mengirim data JSON. Lalu output dalam format JSON. Nah, sehabis membuat controller, maka berikutnya membuat kategori model. Di sini dipanggil dulu nama var atau nama table dari database-nya. Di sini diberi nama kategori. Field yang ditampilkannya apa saja. Di sini null itu karena hanya untuk nomor saja. Terus ada kode kategori dan kategorinya. Field yang diizinkan untuk pencarian yaitu ada column search kode kategori dan kategori. Terus untuk field yang diurutkannya menggunakan kode kategori secara ascending. Lalu di sini ada function get data tables query. Nah, kita memasukkan query-nya nih sesuai dengan di database-nya. Karena di database-nya diberi nama kategori, maka kita buat $dis db select bintang, lalu kita panggil dari database table kategori. Lalu di sini untuk bisa mengakses si server site-nya menggunakan function get data tables tadi dan function confiltrate, lalu function on all. Lalu selanjutnya ada kategori read. Nah, di kategori read ini agar bisa menampilkan tampilan yang seperti ini. Nomor, kode kategori, dan si actionnya ini. Lalu di sini ada script yang untuk bisa ada tanda panah ini. Dan di sini di script ini juga agar bisa menjadi 5 data. Lalu di sini ada script untuk menghapus, dan apakah benar ingin menghapus, maka ketika ingin menghapus akan dikonfirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komita Azlatin. Di sini saya akan menjelaskan beberapa codingan dari project yang saya buat. Di sini saya sudah menggunakan server side
karena menggunakan server side, maka di sini saya membuat function data tables, dimana untuk menunda loading agar juga bisa dihapus dan hanya untuk menampilkan pesan processing. Lalu ini untuk memanggil fungsi model data tablesnya. Lalu ini untuk mencetak data JSON-nya, yaitu JSON itu format data agar bisa melakukan pertukaran dan penyimpanan data. Di sini untuk kalimat menggunakan field, tetapi untuk angka itu menggunakan number format. Jadi untuk mahasiswa itu di sini ada ID, untuk di row-nya atau di tabelnya itu ada ID, NIM, nama, lalu prodi. Dan ini untuk jika ingin mengupload foto atau gambar. Di sini menggunakan foto. Jika yang itu adalah gambar, maka di sini ganti jadi gambar. Nah, untuk ini yang di bagian ini itu untuk mengupdate-nya. Ini untuk icon tombol update. Kalau ini untuk delete atau hapus, ini untuk icon delete-nya. Oh ya, untuk mahasiswa itu dia tidak berelasi dengan siapapun. Jadi dia berdiri sendiri, makanya di sini hanya memanggil model mahasiswa saja. Kalau untuk ini itu agar dicek sudah login atau belum. Jika belum login, maka akan dikembalikan ke tampilan login. Nah, terus nanti ini untuk mengirim data JSON-nya tadi, lalu ini untuk output dalam format JSON-nya. Ini seperti biasa function insert submit. Lalu setelah itu ke mahasiswa model. Oh ya, untuk di sini saya akan menjelaskan tentang tentang mahasiswa, buku, dan peminjaman. Sebenarnya setiap alurnya itu sama saja. Jadi buku dan peminjaman itu alurnya sebenarnya sama cara pembuatannya. Hanya saja diganti dengan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan buku dan peminjaman. Lalu di sini ada nama tabel dari database-nya menggunakan var karena kita kan menggunakan server side. Lalu di sini untuk file yang ditampilkan itu mau apa aja. Lalu ini untuk yang diizinkan untuk pencarian. Jadi kalau kita search itu yang bisa ada itu yang ketemu ID, NIM, nama, prodi, dan foto. Nah, ini untuk di file yang untuk urutan. Jadi sesuai dengan ID-nya mana yang duluan, itu yang akan nomor 1 gitu. Lalu di sini ada function get tables query. Ini untuk manggil database-nya. Lalu ini untuk jika data table mengirim pencarian dengan metode post. Ini untuk kolomnya, pembuatan kolomnya. Lalu ada get data tables juga, function get data tables.
untuk memulai query dari data table ini. Lalu ini ada function count filtered, itu untuk menghitung total data sesuai filteran. Ini ada function count all, yaitu untuk menghitung total data di table. Dan juga ada function read untuk mengambil data dari tabel mahasiswa yang ada di database. Jadi ini untuk manggil database-nya. Lalu selanjutnya yang read. Oh ya, karena kita mau server side, jadi yang diutamakan itu controllernya itu sendiri, lalu modelsnya dan views-nya yang read. Jadi saya menjelaskan controller, model, dan view-nya aja untuk yang read. Ini untuk memanggil URL-nya. Ini di sini menggunakan ID table. Ini untuk apa saja yang akan nanti tampil, ada ID, name, nama, prodi, foto, dan action-nya, yaitu edit dan hapus. Bedanya di sini kalau menggunakan server side itu ditambahkan script ini. Udah sih itu aja. Untuk buku juga sebenarnya sama aja alurnya. Tapi kalau buku kan itu dia ada relasi, yaitu buku model dan kategori model kan. Jadi di sini ditambahkan buku model dan kategori model. Kalau yang mahasiswa tadi kan hanya mahasiswa model, karena ini berelasi jadi ditambahkan. Ini juga sama, ada function data tables-nya. Ini untuk manggil model data tables-nya. Lalu di sini ada untuk mencetak data JSON-nya itu apa saja, ada kode buku, judul buku, kode kategori pengarang, penerbit, stok buku. Lalu ada ini untuk mengupload gambar, ini untuk update, dan ini untuk delete. Sama saja sebenarnya. Ini juga untuk mengirim data JSON-nya. Untuk buku modelnya juga sama, file yang ditampilkan itu ini yang tadi ada di sini semua, row ini. Ini nama table dari database-nya itu kan buku. Lalu ini urutannya itu ada kode bukunya saja. Lalu ada get data tables-nya. Ini karena tadi yang mahasiswa itu hanya sendiri, maka hanya dituliskan mahasiswa. Tapi karena ini berelasi, maka dituliskan juga yang kategorinya seperti ini. Jadi select buku, database kategori, dari kode kategori, yaitu kode kategori seperti itu. Untuk buku read, ini untuk tampilan apa saja yang ada nanti di webnya itu. Peminjaman pun sama seperti mahasiswa dan buku. Tapi peminjaman juga berelasi dengan mahasiswa model, petugas model, dan buku model. Jadi untuk memanggil modelnya itu dipanggil semua. Lalu juga ada data tables-nya. Ini juga mencetak data JSON-nya. Nih, untuk jumlah buku itu kan angka, makanya menggunakan number format. Nah, ini juga sama untuk update, dan ini untuk delete-nya. Lalu peminjaman model juga sama. Ini untuk yang file yang ditampilkan, nama data table-nya peminjaman. Ini untuk file yang diizinkan untuk pencarian.
Ini yang urut file yang pertama yang diurutkan, yaitu kita menggunakan kode peminjaman. Lalu ada get data tables query juga, ini untuk memilih database mana yang akan digunakan, apa saja. Lalu ada peminjaman read juga, itu ini untuk tablesnya apa saja yang ada, harus menggunakan ID tablenya ya. Jangan lupa juga tambahkan scriptnya karena kita menggunakan server side. Sekian penjelasan dari saya, maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Putra Limbong. Di video ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tugas besar 2 atau yang dijadikan sebagai UAS dengan membuat server side di project perpustakaan dan membuat grafik. Oke, langsung saja. Nah, hal yang pertama dilakukan adalah saya mendownload data table zip ini. Nah, ini perlunya untuk meload data yang akan di-load di projectnya nanti. Nah, saya sudah di-download. Ini ditaruh di htdocs di vendor, di foldernya, folder C, terus asset vendor, terus di sini ini adalah tablesnya. Ini adalah query CSS untuk menampilkan data-data yang akan dimuat. Oke, langsung saja masuk ke text editor. Di kelompok ini saya mendapatkan membuat server side di pengembalian. Sebelumnya di project kami ada entitasnya, ada mahasiswa, buku, kategori, peminjaman, dan pengembalian. Nah, di sini saya mendapatkan pengembalian dan membuat grafik. Nah, pertama untuk membuat server side atau seperti gambar ini adalah kita ke text editor. Nah, kita ke controller pertama. Nah, di sini kan ada kontrol pengembalian. Untuk membuat server side, kita tinggal menambahkan function baru yang namanya data tables. Nah, data tables ini adalah list untuk pemanggil model di pengembalian model. Nah, data terus array. Nah, di sini menggunakan perubahan data for each. Di sini kita membuat sebuah list yang akan dicetak di projectnya nanti. Ini sebagai atau pengganti read di datanya nanti. Di sini kita akan membuat sebuah row atau baris. Ini ada kode peminjaman, name, nama, prodi, dan lain-lain. Nah, di sini ada menambahkan script, yaitu membuat button, edit, dan hapus. Sebentar. Oke, lanjut. Nah, setelah dibuat di controller, kita ke buku pengembalian model. Nah, di sini dilakukan variable dari tabel si pengembalian. Nah, di sini order. Ini adalah pengurutan dari kode peminjaman, name, nama, prodi, judul buku, atau data-data yang akan ada di tabel pengembalian. Nah, untuk di search ini maksudnya adalah kita bisa men-search apa yang akan dimuat. Nah, di sini kita akan bisa mencari search kode peminjaman, bisa berdasarkan name. Nah, di sini mengurutkan per kode peminjaman secara berurut atau ascending. Nah, di sini melakukan query atau select atau join dari tabel mahasiswa dan peminjaman dan buku. Nah, di sini search yang tadi ini adalah function get data tables. Nah, ini untuk menginput data-data yang akan dibuat menjadi sebuah pagination. Nah, setelah itu di pengembalian read kita tidak memerlukan lagi yang namanya membuat lagi untuk nama-nama dari yang ini, karena sudah dimuat di controller pengembalian. Di sini sudah dimuat di data JS. Nah,
di pengembalian ini kita cuma menambahkan file export untuk dicetak dalam bentuk Excel. Nah, ini saya taruh di luar table agar lebih ini. Nah, inilah lebih singkatnya. Oh iya, di sini datanya saya masih 2. Sedangkan di table sini saya membuat datanya sebanyak 5. Panjangnya. Nah, ini diambil dari URL. Kita lihat di sini set URL ini berarti kita mengambil dari controller. Nah, pengembalian terus function data tables seperti ini. Ini untuk mencetak field yang kita buat di sini, sehingga akan dimuat di sini. Oke, untuk membuat server side sekian saya singkat. Dan untuk membuat grafik, sebelumnya di sini saya membuat dua grafik, yaitu grafik buku yang berbentuk lingkaran dan grafik peminjam yang berbentuk kolom. Nah, untuk saya jelaskan pertama itu grafik buku. Nah, kita masuk di pertama, kita ke controller buku. Nah, di sini kan ada chart. Di sini saya menambahkan function chart, yaitu untuk memanggil atau membuat sebuah chart. Nah, di sini kita akan mengirim data ke view. Nah, data yang akan kita kirim adalah data buku, dan di view-nya ntar kita akan membuat sebuah chart pie atau chart lingkaran. Nah, chartnya itu inilah dia. Inilah script dari CSS untuk membuat sebuah grafik lingkaran. Ini bisa didapatkan di highchart.com. Ini dia, highchart.com. Nah, seperti itu. Nah, di sini yang paling penting di sini adalah format data penduduk kota. Di sini adalah datanya. Di sini saya melakukan pengulangan atau for each data buku. Nah, di sini namanya adalah judul buku. Terus sebagai angkanya yaitu Y adalah stok buku atau jumlah buku yang akan dibandingkan di sebuah grafik. Nah, inilah perbandingannya. Nah, ini misalnya buku Android for beginner 20 buku, sebanyak 20. Cinta Terlalu 81. Nah, ini bisa dihilangi satu persatu. Seperti itu untuk membuat sebuah lingkaran. Nah, untuk lingkaran selanjutnya itu peminjaman. Di peminjaman kita kembali ke peminjaman. Kita buka controller peminjaman. Nah, peminjaman. Nah, ini dia. Di sini saya juga menambahkan cat bar, yaitu cat kolom. Nah, ini dia cat kolom. Data yang akan dikirim ke view adalah data peminjaman. Kita ke peminjaman model dulu. Nah, di peminjaman model di sini saya melakukan join table dengan mahasiswa, petugas, dan buku. Seperti tugas kemarin, harus adanya join antara table satu dengan table yang lain. Nah, di sini yang saya join itu mahasiswa, petugas, dan buku. Kita ke peminjaman, terus peminjaman. Ke cat kolom. Karena peminjaman saya buat dalam cat kolom. Nah, inilah script untuk membuat cat kolom atau cat batang. Nah, di sini data yang saya ulang adalah tanggal kembali. Di sini saya buat tanggal kembali agar setiap tanggal kembali itu agak lebih lama, sehingga datanya adalah total buku dipinjam. Ini adalah jumlah buku yang dipinjam selama sebulan. Ini datanya kita bisa lihat di sini. Nah, saya buat seperti itu, dan hasilnya seperti ini dia. Di tanggal 12 bulan 3 2020 peminjaman sebanyak jumlah buku yang dipinjam sebanyak 70. Seperti itu perbandingan jumlah total buku yang dipinjam. Nah, untuk sekian video dari kelompok kami tentang membuat server side dan grafik di proyek perpustakaan. Sekian dan
Terima kasih. Ride till I can't no more. I got the horses in the back.